Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suryani SPD pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kerusahaan. Pada kali ini saya akan membahas KD 33, yaitu memahami hak atas kekayaan intelektual. Ya, pada kali ini saya akan membahas 5 indikator pada KD tersebut, yaitu yang pertama adalah pengertian hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Yang kedua adalah perkembangan hak atas kekayaan intelektual. Yang ketiga adalah manfaat hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat adalah macam-macam hak atas kekayaan intelektual. Dan yang kelima adalah simbol-simbol hak atas kekayaan intelektual. Ya, mari kita bahas satu persatu. Indikator pertama yaitu pengertian HAKI. Ya, di sini saya akan nanti jelaskan mengenai pengertian HAKI. Pengertian HAKI. Hak kekayaan intelektual atau biasa disebut dengan HAKI merupakan hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Indikator kedua yaitu sejarah perkembangan hak atas kekayaan intelektual. Ya, silakan perhatikan baik-baik sejarah perkembangan HAKI di Indonesia. Sejarah perkembangan perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, pemerintah Belanda mengundangkan yang berkaitan dengan Undang-Undang Merek di tahun 1885, Undang-Undang Paten di tahun 1910, Undang-Undang Hak Cipta di tahun 1912. Indonesia pada saat itu masih bernama Netherlands East Indies. Kemudian pada tahun 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Begitu pula dengan Undang-Undang HAKI. Sering berjalannya waktu, Undang-Undang HAKI berbenah dari tahun ke tahun, sampai akhirnya terciptalah Undang-Undang HAKI seperti hak cipta, hak paten, hak tentang merek, hak tentang rahasia dagang, hak tentang desain industri, hak tentang desain tata letak sirkuit terpadu, dan tentang perlindungan varietas tanaman. Indikator ketiga yaitu manfaat HAKI. Di sini saya akan uraikan satu persatu. Manfaat dari hasil pendaftaran hak atas kekayaan intelektual sebagai berikut. Yang pertama, sebagai perlindungan hukum kepada pencipta, juga terhadap hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, mengantisipasi adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual orang lain. Yang ketiga yaitu meningkatkan kompetensi dan juga memperluas pangsa pasar. Keempat, membuat seseorang akan bersemangat berkarya karena hak ciptanya akan dilindungi. Yang kelima yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian industri dan juga usaha di kawasan Indonesia. Jadi dari kelima poin tersebut dapatlah disimpulkan bahwa
sangat jelas kalau tujuan atau manfaat hak atas kekayaan intelektual yaitu untuk melindungi hasil karya warga negaranya. Indikator keempat adalah macam-macam haki. Ya, silakan perhatikan baik-baik berapa macam-macam haki yang ada di Indonesia. Macam-macam haki yang ada di Indonesia. Secara garis besar, hak atas kekayaan intelektual terbagi dari dua jenis, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ya, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hak cipta. Hak cipta diberikan khusus kepada para pencipta dan mereka yang memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Hak cipta yang dimaksud adalah yang dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Yang kedua adalah hak kekayaan industri, yaitu hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Berikut jenis perlindungannya. Yang pertama adalah hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi. Contohnya, hak paten atas aeronautika oleh Bapak B.J. Habibie, yaitu ilmu yang berkaitan dengan perancangan pesawat terbang. Yang kedua yaitu hak merek, merupakan tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang ditujukan agar menjadi suatu pembeda dalam kegiatan perdagangannya, yaitu berupa produk dan jasa. Contoh merek yaitu mie sedap dengan kode Wings Food-nya. Kemudian contoh berikutnya larutan penyegar cap badak ya dengan kode cap kaki 3. Ya, contoh yang lain yaitu flash disk dengan nama Kingston. Jenis perlindungan yang ketiga yaitu desain industri, yaitu olahan karya mengenai bentuk, komposisi, warna, dan garis yang memberikan suatu kesan pada barang. Contohnya yaitu desain konsep pada game. Yang keempat yaitu desain tata letak sirkuit terpadu, merupakan suatu bentuk produk jadi yang di dalamnya terdapat banyak elemen-elemen pembentuk yang terintegrasi sehingga menghasilkan suatu fungsi elektronik. Contohnya motherboard, VGA, atau RAM pada komputer. Perlindungan yang kelima yaitu rahasia dagang atau informasi rahasia, merupakan hak informasi yang berkaitan dengan teknologi atau bisnis dan memiliki nilai ekonomi, namun tidak perlu diketahui oleh masyarakat. Contohnya Coca-Cola, KFC, atau jenis makanan dan minuman yang lainnya. Berikutnya yaitu indikasi geografis, yaitu hak untuk melindungi suatu produk atau jasa yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau jasa. Seperti contohnya mebel ukir, tentunya terkenal dengan Jepara. Kopi Arabica biasanya dikenal dengan Tanah Toraja. Jenis perlindungan yang terakhir yaitu perlindungan varietas tanaman atau biasa disingkat dengan PVT, yaitu hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia tanaman. Contohnya bunga Hoya oleh Kusnoto, salah satu temuan varietas baru dari LIPI yang memperoleh sertifikat PVT di tahun 2014. Indikator yang kelima yaitu simbol-simbol hak atas kekayaan intelektual di Indonesia. Berikut simbol hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama adalah kode M atau trademark, yaitu memiliki arti bahwa
produk atau merek sedang dalam proses pengajuan kepemilikan. 2. Kode SM yaitu Service Mark digunakan untuk menandai suara-suara tertentu, misalnya suara unik yang ada dalam sebuah film. Ketiga yaitu kode R atau Register Mark. Simbol R menandakan produk tersebut sudah terdaftar dengan legal hak atas kekayaan intelektualnya. Kode keempat yaitu C atau copyright. Simbol C artinya menunjukkan kepemilikan hak cipta. Maka jika ingin dilakukan publikasi, perlu dicantumkan sang pemilik hak ciptanya. Demikianlah penjelasan saya tentang beberapa indikator hak atas kekayaan intelektual. Untuk penjelasan selanjutnya, kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semangat dalam belajar daringnya, jaga kesehatan, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.